Di orang-orang yang memang asli di situ, orang Filistin. Maka kita kenal sekarang namanya daerah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, saat ini saya akan bahas soal Felix Yau, yang mana dia mempermalukan lagi umatnya dan juga orang-orang Palestina. Kenapa? Karena dia mengupas sejarah dan ternyata ngaco, cuy. Kemarin setelah kita bahas Babe Haikal yang dia sendiri mempermalukan umatnya sendiri ya, gara-gara uang koin, yang katanya uang koin itu adalah mata uangnya Palestina yang mau punah, padahal itu adalah mata uang yang dikeluarkan oleh banknya Israel. Nah, sekarang lagi Felix Yao mengatakan bahwa orang Palestina itu adalah bangsa Filistin. Wah, sebenarnya statement ini kelihatan kayak simple ya, tapi statement ini berbahaya sekali karena implikasinya itu justru membuat Palestina ini pada akhirnya memusuhi Allahnya Israel gitu loh. Dan itu kan bertentangan dengan apa yang harusnya terjadi. Contohnya, mereka percaya tentang Nabi Sulaiman, percaya tentang Nabi Daud, yang mana mereka menyembah Allah. Tapi ternyata sepanjang sejarah bangsa Filistin ini terus menentang Allah. Mereka juga punya berhala gitu loh. Nah, kalau memang Palestina itu adalah Filistin, wah, ini dampak dari statementnya Felix Yau itu banyak kemana-mana. Kita dengar dulu videonya. Harun itu ngajak mereka pergi dari Mesir untuk menuju ke satu tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa itu datang ke sana, ke tempat itu, bertemu dengan orang-orang yang orang-orang itu kasar, gede. Inilah yang dinamakan dengan orang-orang Filistin. Jadi orang-orang yang memang asli di situ, orang Filistin. Jadi orang-orang yang memang asli di situ, orang Filistin. Maka kita kenal sekarang namanya daerah Filistin atau Palestina. Ya, itulah kira-kira yang disampaikan oleh Felix Yau, yang mana pada waktu itu Musa bertemu dengan orang-orang Filistin yang mana sekarang Palestina. Musa. Nah, Musa ini kan ya Felix Yau sendiri percaya, katanya Musa itu kan percaya kepada Allah gitu kan. Walaupun kami orang Kristen jelas nggak percaya itu. Kami orang Kristen percaya bahwa Musa adalah percaya kepada Allah Yahweh, Allah bangsa Israel, iya kan. Dan kemudian dia ketemu dengan bangsa Filistin yang mana dia terus-menerus menentang Israel dan Allah Israel. Nah, kalau memang sejarahnya dikatakan sama dia bahwa Palestina ini berasal dari orang-orang Filistin ini, berarti mereka menyembahnya bukan pada Allah, menyembahnya kepada berhala. Iya kan? Nah, coba kita lihat dalam ayat Alkitab nih. Ya, kita lihat apa? Banyak sebenarnya kisah di dalam Alkitab mengenai Filistin ini. Kalau kita lihat di bagian ini ya, ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya pada Tuhan sebagai kurban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Nah, di sini Tuhan menjawab di mana orang Israel dilepaskan dari bangsa Filistin. Jadi di sini kalau kita lihat pihak Allah itu kepada Israel. Allah berpihaknya sepenuhnya kepada Israel dan kemudian membantu bangsa Israel itu mengalahkan Filistin. Nah, kalau begini ceritanya, maka yang bertentangan pada akhirnya adalah Allah sendiri yang menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Filistin yang terus mengganggu bangsa Israel. Benar gak? Logikanya gitu. Kalau bangsa Filistin ini benar-benar adalah orang-orang Palestina, berarti memang Tuhan itu menolong bangsa Israel untuk, dikatakan dalam Alkitab ya, terus-menerus mengalahkan Filistin. Iya kan? Ini logikanya Felix Yau. Makanya saya bilang kenapa Felix Yau itu statementnya yang tidak terkontrol dan tidak jelas jeluntrungannya, sejarahnya itu berakibat fatal dan memalukan bagi umatnya sendiri. Karena saya sendiri tidak percaya bahwa bangsa Palestina sekarang ini adalah berasal dari Filistin. Kenapa? Karena begini,
Palestina sekarang ini dihuni oleh orang-orang Arab. Pada waktu itu ketika terjadi perang, perebutan wilayah yang ada di sana gitu kan. Pada sekitar abad-abad 7, di situ kemudian banyak orang Arab pada akhirnya bermukim di daerah Palestina itu. Sehingga di situ mayoritas banyak banget itu adalah orang-orang yang dari Arab. Kalau bangsa Filistin sendiri udah punah, udah nggak ada. Kenapa? Karena dikatakan itu kan Filistin itu sama seperti Goliat yang besar sekali. Bahkan dikatakan oleh Daud itu melakukan ketapel kan. Ketapel kena kepalanya dan dia meninggal. Tapi di situ kalau kita lihat baik-baik, bangsa Filistin itu gede-gede. Dan menurut ilmuwan ditemukan ini pada waktu itu jasad atau mayat dari orang-orang Filistin. Banyak banget, banyak banget. Dan kemudian para arkeolog ini meneliti sebenarnya jasad Filistin ini lebih cocok kemana. Apakah dia itu DNA-nya secara DNA itu cocoknya dengan orang Arab atau bangsa lain? Dan setelah dilakukan penelitian 10 jenazah jasad yang ditemukan dari pekuburan orang-orang Filistin, maka didapati bahwa mereka itu benar-benar raksasa, gede. Dan lebih tepatnya sebenarnya mereka itu berasal dari bangsa Eropa. Loh ini penelitiannya valid, coba carilah di artikel, banyak banget di artikel-artikel ya. Saya coba untuk kita melihat ini ya, dalam artikel yang dimuat dalam kumparan ya. Untungnya hasil analisa DNA dari 10 jasad yang berusia sekitar 3.000 tahun sudah cukup untuk memecahkan sejarah orang-orang Filistin. Kami menyadari mereka 10 jasad yang ditemukan memiliki komponen leluhur yang tidak dimiliki oleh orang-orang Askelon pada zaman perunggu. Jadi mereka ini, temuan ini menegaskan pernyataan bahwa orang-orang Filistin pada awal zaman besi memang bukanlah penduduk lokal, melainkan merupakan migran yang diyakini bermula dari Eropa Selatan dan berakhir di zaman perunggu akhir atau awal zaman besi. Nah, arkeolognya ini meneliti loh ya, ini kira-kira fotonya, petunjuk awal dan titik buntu. Ini dijelaskan di bawah bagaimana ini adalah makam dari orang-orang Filistin pada waktu itu. Dan bahkan kalau kita lihat ya, bangsa Palestina itu adalah dari Arab. Bahkan kalau kita lihat asal usulnya ya, pada tahun 135 setelah pemberontakan Yahudi gagal, Kaisar Romawi Hadrianus mengusir orang Yahudi dari Yerusalem, menetapkan bahwa kota itu wilayah sekitarnya menjadi bagian dari entitas yang lebih besar yang disebut Surya Palestina. Nah, setelah penaklukan Islam atas Timur Tengah pada abad ke-7, orang-orang Arab mulai bermukim di wilayah yang dulunya bernama Palestina. Itu sudah dinamakan Palestina, daerah itu sebenarnya ketika 135. Tetapi orang Arab itu kemudian bermukim di Palestina ini pada abad ke-7, jauh banget sebenarnya. Jadi pada mulanya Palestina ini dihuni oleh orang-orang Israel gitu loh. Kemudian pada selanjutnya karena banyak orang Arab di situ, mereka pada akhirnya disebut sebagai orang Palestina. Ya kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya nggak bisa kita akui bahwa orang Filistin sama dengan orang Palestina. Itu justru Felixiau sendiri yang kesusahan nanti. Karena dia akan berhadapan dengan Allah Israel. Allahnya Musa, Allahnya Daud, Allahnya selalu Sulaiman gitu. Dia akhirnya bertentangan karena orang Filistin sendiri menyembah berhala gitu. Tapi kan Palestina ngakunya enggak kan. Enggak. Jadi tidak sama antara bangsa Filistin dengan orang-orang Palestina. Orang Palestina itu banyak dari mereka yang sekarang adalah orang dari Arab. Kira-kira seperti itu ya. Ya Felixiau mudah-mudahan terbukakan, tercerahkan. Ya banyak belajar. Oke. Terima kasih Luis Prasetyo sini. God be with you all.